Oke. Assalamualaikum sahabat Pani. Kembali lagi di podcast Bunda Suryatni. Nah, kita mau memasuki bulan suci Ramadan nih teman-teman. Banyak banget yang harus kita persiapkan. Apalagi bulan puasa kali ini dengan cuaca yang tidak menentu ya. Jadi gimana sih cara kita di bulan puasa ini bisa menjaga makan, atur pola makan, atau gimana puasa yang biar kita kuat menjalani puasa itu seperti apa. Dan tips-tips selama menjalani bulan puasa apalagi untuk ibu hamil, nanti kita bakal bahas di sini dengan ahli gizi dari RSIA Bunda Suryatni. Di sini kita sudah bareng sama Halo, kita sama Mbak Petrilian. Boleh perkenalan dulu, Mbak? Ya, perkenalkan saya Petrilian Priskanensa, saya ahli gizi Rumah Sakit Bunda Suryatni. Oke, halo Mbak Pepe. Kita biasa panggil Mbak Pepe ya. Oke, Mbak. Hari ini kita mau bahas terkait menuju bulan puasa nih, Mbak. Nah, bulan puasa kan banyak banget yang ditanyain ya. Bulan puasa makanannya harus gimana sih gitu kan? Atau pola-pola hidupnya gitu ya. Nah, kalau kita mau puasa ini kita badannya adaptasi dulu nggak sih, Mbak, memasukin bulan puasa? Ini untuk kita semua ya? Iya, betul. Untuk semua ya? Betul. Kalau beradaptasi sih, kalau ditanya butuh atau enggak, jawabannya ya mungkin butuh ya untuk sebagian orang yang belum terbiasa puasa gitu. Karena kalau misalnya kita latihan puasa dulu, kita juga jadi tahu tubuh kita ini sebenarnya kuat atau tidak untuk menjalankan puasa. Oke, gitu. Enaknya latihan dulu ya, Betul. apalagi sebelum puasa nih gitu ya, nyoba-nyoba dulu ya. Oke. Nah, banyak juga nih Mbak yang nanyain kan mau bulan puasa, banyak mamah muda nih yang barulah hamil. Sebenarnya ibu hamil boleh nggak sih puasa? Nah, ibu hamil tergantung dia ini ada beberapa hal dari usia kandungan dulu yang kita harus tahu. Karena di usia trimester 1 ini ibu hamil beresiko untuk mengikuti puasa. Gitu. Beresiko ya. Betul. Resikonya gimana sih Mbak kalau misalkan trimester pertama ya? Nah, karena kita juga tahu kan kalau trimester pertama ini adanya perubahan hormonal ya dari perempuan ya. Iya. Adanya mual muntah gitu, perubahan berat badan, penurunan berat badan dan gejala-gejala hormonal lainnya. Nah, itu yang biasanya mengakibatkan ibu hamil ini dehidrasi atau kekurangan nutrisi. Jika dipaksakan berpuasa, maka ibu hamil ini akan berbahaya untuk ibunya dan janinnya gitu. Oke, tuh ya teman-teman buat yang masih trimester pertama kayaknya agak beresiko ya, apalagi yang punya mual muntah. Biasanya kan memang awal-awal ya Mbak ya. Oke. Terus gimana lagi Mbak? Kemudian tapi ketika sudah melewati trimester awal, ada trimester 2 ini sebenarnya sudah aman ya. Tapi harus dipastikan dulu sudah berkonsultasi dengan dokter bahwa ibu ini tidak ada masalah kesehatan seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit-penyakit bawaan lainnya ini tidak ada dan aman untuk berpuasa. Itu kayaknya bisa ibu trimester 2 untuk berpuasa gitu. Tapi banyak juga yang harus diperhatikan, bukan cuma dari faktor medis ya, dari faktor nutrisinya pun harus diperhatikan gitu. Dan kalau untuk yang trimester 3 di usia 37 minggu ke atas itu juga udah tidak diperbolehkan lagi untuk berpuasa karena untuk mempersiapkan kelahiran gitu. Oke, jadi tenaga ya, terus nutrisinya harus udah bagus ya berarti Mbak. Betul. Sebenarnya berarti mungkin ya kalau di trimester yang pas dengan kondisi badan yang bagus mungkin bisa ya berarti. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa ya jangan memaksakan kali ya Mbak ya. Siap. Wah, nih. Jadi buat ibu-ibu yang emang sekarang lagi masa-masa kehamilan, boleh tadi disimak ya, biar menyesuaikan lah untuk puasa atau tidaknya ya. Untuk nanti di bulan puasa Ramadan. Jika memang dirasa tidak kuat, sebaiknya jangan dipaksakan gitu. Gitu. Karena kan pada dasarnya secara agama juga ibu hamil dan menyusui itu diberi kesempatan ya, dipermudah gitu. Iya, dapat keringanan ya. Betul. Masya Allah ya, alhamdulillah. Oke, siap. Nah, kalau untuk ibu hamil ataupun kita ya Mbak, pola makan ideal selama bulan puasa bagusnya gimana sih Mbak? Untuk ibu hamil ya, selama bulan puasa. Pada dasarnya berpuasa itu adalah mengatur pola makan ya. Oke.
Sama aja seperti orang diet. Diet itu bukan mengurangi makan. Diet itu sama kayak kita mengatur pola makan gitu. Nah, kita makan 3 kali sehari. Ketika berpuasa pun kita harus makan 3 kali sehari. Tetap, walaupun jam kita makan berbeda ya Iya, berarti. kita hanya memindahkan jam makannya aja gitu. Kita sarapan, makan siang, makan malam. Iya. Ketika berpuasa kita juga makan 3 kali sehari. Makan sahur, berbuka puasa, Iya. dan makan malam. Jadi kita ada makan malam tambahan. Betul, ya. gitu. Setelah sholat tarawih. Iya. Kita kasih jeda waktu ketika selesai azan. Kita isi dengan makanan yang tidak begitu berat. Kemudian kita bisa lanjut lagi malamnya setelah sholat, setelah beribadah lanjut dengan makanan berat, makanan malam dengan porsi lengkap. Porsi lengkap. Untuk jamnya nih Mbak, enaknya kalau misalkan jam makan malam kita di jam berapa sih? Karena kan menuju jam tidur juga ya. Nah gitu. Kita mulai dari sahur dulu ya. Biasanya kan sahur kita bangun jam 3 ya. Iya, jam 3. Yang masak ya ibu. Iya, jam 3 boleh ya. Udah mulai kita makan tuh. Kita awali dulu dengan bangun tidur. Sahur tuh dengan 1 gelas air putih gitu. Setelah itu kita bisa lanjut dengan makanan-makanan berat lainnya dengan porsi yang sedikit-sedikit aja sebenarnya. Jangan dipaksakan langsung banyak gitu. Iya. Kemudian abis sahur, kalau misalnya masih ada jeda nih menunggu subuh nih di antara jam 4 atau setengah 5 itu kita masih bisa diisi dengan cemilan. Gitu. Jadi walaupun Cemilannya sahur apa? makanannya tetap lengkap ya. Betul. Cemilannya apa nih? Bisa berupa susu ibu hamil atau susu apapun ya. Kemudian bisa ditambah buah-buahan gitu atau cemilan yang bernutrisi lainnya. Kemudian kalau udah selesai sahur, buka puasa, azan. Iya. Nah, itu juga kita awali dengan air putih dulu. Air putih. Gitu. Ya, biasanya yang lainnya sop buah ya. Sop buah karena udah seporsi segelas besar itu. Abis air putih kita terus lanjut sama buah atau kurma. Oke. Oh, kurma sunnah Rasul juga ya, Mbak. Karena kenapa kurma dan buah? Karena gula pada buah ini sangat bagus untuk tubuh kita ketika memulai untuk makan. Oke, jadi biar gak kaget kali ya. Oke. Wah, itu kurma sunahnya ganjil ya teman-teman. Ya, 1 atau 3. Jadi jangan lebih dari nanti itu sih. 5, 9 kenyang gitu. Oke, siap. Kalau tips apa namanya kan itu untuk yang makanannya ya. Nah, kalau berbuka yang benar tuh kita kan tadi dengan air putih dulu ya, terus kurma. Nah, ada makanan-makanan yang harus dihindari nggak sih, Mbak? Selama bulan puasa gitu. Oke. Makanan yang harus dihindari sih yang pertama mungkin makanan yang tinggi gula ya. Seperti mungkin es manis, teh manis gitu ya. Iya. Udah makan kurmanya 5, ditambah es teh manis. ditambah es buah yang dari susu kental manis juga. Iya, betul. Wah, seger ya. Cuman gulanya juga seger banget itu. Ditambah cemilannya kayak gorengan, kemudian mie goreng ya. Apalagi kalau dari Bogor ya mie glosor kayak gitu. Ditambah bumbunya kayak bumbu kacang. Nah, itu kan sepertinya lemak karbo double ya, tambah gula dan itu kayaknya emang harus dikurangin sih selama berpuasa. Bukan nggak boleh tapi dikurangin. Oke, gitu. jadi masih bisa ya teman-teman. Cuman porsinya ya berarti ya Mbak. Oke. Sebenarnya berarti lebih bijak aja ya untuk makannya ya biar nggak terlalu over akhirnya malah jadi penyakitnya sih Mbak. Oke. Nah kalau misalkan kan kita makan kadang buka gorengan dan sebagainya ya. Tapi ada juga orang yang mikir kalau puasa itu diet alami katanya. Puasa itu ajang kita untuk diet. Ayo siapa yang berniat diet di bulan puasa? Gimana nih Mbak? Adakah yang setelah berpuasa berat badannya turun? Tidak. Gimana tuh Mbak? Jadi yang tadi saya bilang ya, yang namanya berpuasa itu adalah pengaturan pola makan. Sama halnya seperti kita berdiet. Dengan kita mengatur pola makan, maka tubuh kita metabolismenya akan berjalan dengan baik gitu. Puasa dengan kelaparan itu beda ya. Kalau kelaparan itu kayak kita tuh tidak makan
dalam jangka waktu lama sehingga dia akan menyebabkan toksik di dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi tapi toksik ya. iya, kalau kita makan menahan lapar terlalu lama gitu, nah itu akan menjadi tubuh kita akan menjadi kelaparan dan akan menjadi toksik buat tubuh kita. Beda dengan halnya dengan berpuasa. Justru berpuasa ini kita adalah mengatur pola makan kita. Makan tetap 3 kali sehari, bahkan ditambahin cemilan-cemilan 2-3 kali juga gitu. Dia hanya memindahkan jam makannya aja. Nah, gimana caranya berpuasa agar berat badan kita bisa stabil ataupun turun gitu ya? Tipsnya kakak biar bisa diet di bulan puasa. Asik. Caranya yang pertama kita harus tahu dulu nih berapa sih kebutuhan kalori harian kita. Gitu, ya. Misalnya rata-rata saya kebutuhan kalorinya itu sebesar 1.300 sampai 1.500 kalori. Nah, ya dalam sehari itu karbohidrat kita bisa makan sampai 50%-nya gitu. Protein 20%-nya. Kemudian lemak juga 20%-nya. Kemudian sisanya bisa serat dan mineral gitu. Dan juga selama berpuasa ini kita harus konsumsi mineral emang harus lebih banyak ya dari yang biasanya gitu. Biasanya berapa ya? 8 ya? 8 gelas itu 2 liter ya. Iya, nah, untuk ibu hamil nih rata-rata harus lebih dari itu, harus bisa 3 liter gitu. 3 liter Ibu. Boleh bawa galon nggak? Gimana nih caranya nih? Nah, ada metodenya. 2 gelas ketika buka puasa. 2 gelas sebelum sahur ya. Sebelum sahur. Sahur ya. Iya, pas ketika sahur. Dan 4 gelas sebelum tidur. Jadi justru lebih banyak sebelum tidur ya. Iya. Karena untuk mengganti cairan yang yang ketika pagi sampai siang kita beraktivitas ya. Iya, pokoknya intinya ibu hamil harus lebih banyak konsumsi mineralnya, terutama cairannya kan untuk menghindari dehidrasinya. Jadi walaupun berpuasa, cairan harus tetap terpenuhi, air putih terutama ya. Jangan air susu sop buah, jangan. Nanti saya minum kok Mbak es teh manis 2 gelas. Kacau ya. Vitamin dan mineral juga, vitamin dan susu juga harus tuh, nggak boleh skip ya. Kan ibu hamil yang setiap hari kan harus ya minum asam folat, kalsium gitu, dan vitamin-vitamin lainnya tuh itu wajib ya. Suplemen dan vitamin, dan itu selama berpuasa tuh harus gitu dibarengi. Iya, dibarengi juga dengan susu. Susu tidak mesti susu ibu hamil, susu apapun boleh yang mengandung benar-benar susu gitu, bukan gula ya. Susu gitu. Bisa dilihat di kemasannya, di belakang kemasannya itu mengandung berapa persen susu. Ya baiknya sih 100% susu ya. Spill merek bisa lihat sendiri. Jadi pandai-pandailah lihat komposisi ya. Betul. Di belakang label gitu ada berapa persen sih sebenarnya yang kita makan tuh susunya gitu. Apakah itu susu segar atau apa ya berarti? Karena susu kental manis itu bukan susu, tuh itu lebih banyak gulanya. Karena manis banget ya. Iya. Nah apalagi yang dinamakan susu itu yang memang kandungannya 80-100% itu susu. 80-100%. Jadi sebenarnya untuk ibu hamil, terus untuk anak-anak juga ya, dari ibu-ibu nanti bisa diperiksa tuh dari kemasannya berapa persen sih susu itu kadarnya ya. Betul. Dari satu produk gitu. Jangan sampai nanti ternyata anak saya minum susu tiap hari tapi ternyata kandungan susunya sedikit gitu ya. Wah, tips juga nih, aku juga baru tahu ya, ternyata kita bisa cek kadar susu dari kemasannya ya Mbak. Siap. Nah, kalau tadi kan ada cemilan ya Mbak, cemilan ketika sahur atau ketika buka puasa. Semisal nih, kita kan mikirnya kalau dia tuh bagusnya oat, granola, terus kita makan nyemilinnya itu gimana? Bolehkah? Gitu. Boleh. Kayaknya berat. Boleh. Dan yang tadi Mbak Revi jelasin juga kan, kita harus pandai-pandai juga lihat kemasannya gitu. Komposisi di belakang kemasannya itu. Granola di belakang kemasannya itu mengandung apa aja Kak selain biji-bijian ya, dan oats itu berapa persen kandungan gulanya gitu, dan berapa takaran per saji yang harus kita makan itu sebenarnya udah ada gitu. Jangan misalnya takaran per sajinya itu kita hanya boleh 30 gram gitu atau 3 sendok makan. Nah, karena
kurang kenyang gitu, kita tambahin lagi segini, secukupnya 1 mangkok. Nah itu yang salah. Akhirnya kalorinya berlebihan. Oke, jadi walaupun makanan sehat kalau berlebihan ya tetap aja ya nggak baik juga akhirnya. Oke, jangan banyak-banyak ya ngemil. Nanti ya mungkin kalaupun bisa ditakar atau gimana, lihat dari si persajiannya itu ya. Kalau kemasan ya gitu. Tapi alangkah baiknya sih ibu hamil atau selama berpuasa, baik ibu hamil, anak-anak ataupun kita semua selama berpuasa ya kita makan yang real food aja. Real food, sehat ya. Betul. Aduh, siap-siap. Nah, makanya puasa itu bukan cuma soal nutrisi ya, tapi pola makan dan sama ngatur pola makannya. Oke, siap. Mbak, ada pesan nggak buat teman-teman dan ibu hamil muda nih, malah mamah muda yang nanti bulan puasa mau mulai menjalani puasa? Pesannya gimana sih, Mbak? Pesannya pokoknya intinya gini, tubuh kita itu tidak butuh banyak makan, tapi butuh makanan yang tepat gitu. Tepat ya? Ya, yang tepat porsinya, tepat makanannya, pemilihan bahan makanannya gitu. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Iya. Yang penting kualitas dari apa yang kita makan. Mantap. Oke, terima kasih Mbak Pepe penjelasannya terkait kita mau menjelang bulan Ramadan ya. Nah, jadi buat teman-teman juga yang kalau pengen nih nanti Ramadannya pola hidupnya sehat, makanannya sehat dan bisa teratur ya. Pengen tahu juga misalkan kalori kita berapa atau misalkan pola makan yang baik seperti apa. Teman-teman bisa konsul sama Mbak Petrilian Preskanensa sebagai ahli gizi DRS ya Bunda Suryatni. Jadwalnya dari Senin sampai Jumat ya Mbak. Dari jam 8 sampai jam 10 pagi. Mangga nanti bisa langsung kontak aja, booking aja ke kita ya. Nah, terima kasih ya Mbak sudah menjelaskan terkait nutrisi dan lain-lainnya, tips untuk selama bulan Ramadan. Oke, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Terima kasih untuk BPP. Jangan lupa follow, share, subscribe, dan like postingan kita hari ini. Dan stay tune kalau misalkan mau ada yang ditanyain, langsung aja di kolom komentar ya. Thank you. Bye-bye. Udah Poni, kuy dengerin asiknya podcast Bunda Suryatni.